Halo sahabat, jumpa lagi bersama channel Hunter Sumatera. Di sini saya lagi servis TV ini ya teman-teman ya. TV mesin Cina. Ini posisinya layar blank putih dan bergaris-garis seperti buku. Itu biasanya di bagian pin 180 voltnya, bisa jadi elko-nya rusak, udah kering ataupun lembung, bisa jadi diodanya putus ataupun resistornya putus. Tapi di sini berbeda teman-teman. Kendala yang saya hadapin ternyata nggak sesuai yang biasa umumnya. Ternyata ada penyakit lain lagi ya, selain itu tadi di bagian tegangan 180-nya. Ternyata ada di bagian pin heaternya ternyata teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat dulu ya kerusakannya gimana. Nah, bisa dilihat teman-teman, bergaris-garis seperti buku, blanking putih. Sama sekali nggak ini ya teman-teman ya. Nggak ada rasternya ya. Bisa dilihat. Oke, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman ya. Setelah beberapa jam saya cari-cari sampai pusing, FBT sudah saya coba yang baru ya teman-teman ya. Hasilnya nihil, masih tetap blanking putih. Terus untuk soket ini ya teman-teman ya, soket ini saya coba pakai yang baru juga ya teman-teman, hasilnya juga nihil. Bahkan sampai rangkaian RGB juga ya, rangkaian RGB ini saya perbaiki, hasilnya pun sama, nihil juga teman-teman, nggak ada perubahan, tetap blanking putih. Saya coba cek tegangan di bagian sini ya teman-teman ya. Tegangan 180-nya hadir, ada, tegangan heaternya pun ada. Bahkan tegangan 8 volt di bagian RGB pun ada. Tetapi di sini saya salah prediksi teman-teman. Setelah saya mengukur tegangan RGB outnya 0 volt ternyata teman-teman. Dan langsung saja saya eksekusi ganti IC chroma ya teman-teman ya. Untung saya punya simpenan IC chroma cadangan teman-teman. Dan alhamdulillah ini sama, dan hasilnya pun nihil. Saya mengira EEPROM-nya udah error teman-teman, karena IC chroma sudah diganti, hasilnya nihil. Saya coba ganti juga EEPROM-nya dan hasilnya pun sama, tetap nihil. Bahkan ini kapasitor ini saya ganti juga, hasilnya nihil teman-teman. Hampir putus asa karena semua tegangan ini ada teman-teman. Sudah saya cek satu persatu tegangannya, itu ada semua, dari yang 110 bahkan sampai yang terkecil 3 volt 2 volt pun ada semua. Di IC chroma ini saya cekin satu persatu dan tegangannya sesuai semua dengan data pin ya. Bisa dicari data pinnya di Google ya teman-teman, ukurannya berapa aja. Nah itu coba kita cek. Biasanya sih ukuran di Google itu ya nggak sama dengan di realnya. Biasanya di Google itu sekitar 3 volt, di realnya bisa 4 volt ataupun 2 volt, tergantung rangkaiannya itu sendiri ya teman-teman ya. Tapi biasanya sih nggak jauh bedanya 1 volt itu wajar ya teman-teman ya. Setelah saya cekin satu persatu, hasilnya sesuai semua, cuma di tegangan RGB outnya memang benar-benar nol. Saya kira IC chroma yang ini, saya ganti IC chroma, ternyata masih tetap. Dan saya curiga waktu ngecek tegangan di pin 12 itu raster bergetar teman-teman, raster bergetar. Saya sentuh-sentuh pakai ini,
dan saya urutin teman-teman. Setelah saya uruti, di sini ada rangkaian dari pin 12 itu lewat resistor 1. Coba saya sentuh juga, tetap bergetar. Lalu saya ikuti lagi sampai ke sini ya, ada kapasitor ini. Saya sentuh-sentuh, bergetar, saya kira kapasitornya. Dan kebetulan memang saya punya mesin TV yang benar-benar rusak. Saya ambil, ukurannya pun sama, saya ambil, saya taruh di sini, dan ternyata hasilnya juga nihil teman-teman. Ada dioda di sampingnya. Saya coba cek diodanya normal teman-teman, bagus. Dan saya uruti lagi dari sini kapasitor, terus ternyata di sini ada resistor. Ini bisa dilihat resistor. Setelah saya sentuh resistor yang di sini, itu resistor tetap masih bergetar, dan disentuh di bagian atasnya resistor tidak bergetar teman-teman. Bentuk pisingnya pun normal teman-teman. Setelah saya udah yakin karena saya sentuh dengan probe multitester, dia nggak bergetar di bagian satunya. Coba saya kasih ini resistor, saya paralelkan, dan ternyata hasilnya oke teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman, bisa dicek pembuktian. Nanti setelah kita tes, terus kita rapikan ya teman-teman. Kita tambahkan timah sedikit teman-teman biar benar-benar rekat. Oke, langsung kita coba colokan ya teman-teman ya. Dan hasilnya sempurna teman-teman. Ini tinggal dikurangin saja screen playbacknya ya teman-teman ya, karena playback baru. Oke, langsung kita coba kurangin screennya teman-teman. Sedikit saja kita kurangi ya teman-teman ya. Kita cabut karena posisi mesinnya masih acak-acakan, menghindari sengatan listrik ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, setelah di jumper tadi di paralel pakai resistor yang baru, hasilnya normal teman-teman, dan sempurna ya teman-teman ya. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Jadi benar-benar teliti ya. Saya baru kali ini teman-teman nemuin gejala layar blank putih. Itu biasanya disebabkan di bagian elko 180 volt teman-teman. Itu biasanya kembung ataupun sudah kering dia, ataupun bisa disebabkan diodanya putus, atau resistor fuse-nya di sini ya. Itu ada resistor sebelum ke kabel jumpernya, ke kabel konektor ke arah rangkaian RGB, itu ada resistornya untuk pengaman. Nah, sebelum lari ke sini itu ada R-nya, itu biasanya putus. Kalau untuk gejala blank putih itu tadi.
dan saya ukur ternyata memang masih ada tegangannya. Yang buat saya bingung, tegangan ada tapi blanknya blank putih. Coba diukur bagian kromanya di RGB nya, ternyata RGB outnya 0 volt ya teman-teman. Saya kira itu IC kromanya, dan ternyata bukan teman, hanya benda sekecil ini yang menyebabkan RGB out jadi drop. Saya nggak tahu itu kenapa bisa menyebabkan itu, padahal di pin 12 ini itu pin FBP teman-teman, bukan pin RGB. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya ke RGB teman-teman. Dia memang rangkaian heater, dan seharusnya kalau heaternya putus itu biasanya raster gelap teman-teman, ada suara tapi layar gelap. Ini dia blank putih, seperti gejala tegangan 180 voltnya drop. Itu yang membuat saya terjebak berjam-jam mencari. Nah itu tadi ya teman-teman, fungsi kita menjadi teknisi itu harus bersabar dan teliti ya, karena setiap permasalahan itu belum tentu penyebabnya sama teman-teman. Contohnya dengan layar blank putih ini ya. Oke, saya mau rapikan ini dan mau saya pasang semua, rakit, dan kita langsung gajian ya teman-teman besok. Oke, gitu aja dari channel Hunter Sumatera, berbagi sedikit pengalaman dan ilmu teknisi, dan juga saya masih belajar ya teman-teman ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Hunter Sumatera dan like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.